Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Detogi. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dengan tema yang masih sama, yaitu tema rekreasi, tetapi di subnya yang berbeda ya adik-adik. Nah, sub tema yang kita bahas hari ini adalah kendaraan roda 4 yang digunakan untuk kita pergi berekreasi. Nah, oke adik-adik, untuk pengenalan kendaraan beroda 4 yang sering kita gunakan untuk pergi berekreasi, nah Ded bisa mengenalkan kepada kita beberapa tipe mobil yang biasanya kita di Kota Tual atau Kabupaten Maluku Tenggara yang sering kita gunakan ya untuk pergi berekreasi, baik bersama keluarga, bersama sekolah, maupun adik-adik melihat orang-orang lain yang biasa pergi ke tempat-tempat rekreasi dengan menggunakan kendaraan beroda 4. Oke adik-adik, kendaraan yang pertama yang Ded ingin kenalkan kepada kita adalah kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi roda 4 ini biasa dimiliki oleh keluarga atau orang-orang yang sifatnya adalah kepemilikan secara pribadi. Misalnya contoh mobilnya yaitu mobil Avanza, mobil Ayla, mobil Agya. Nah, mobil-mobil yang adik-adik pernah lihat yang ada di rumah adik-adik mungkin, atau di rumah-rumah tetangga yang adik-adik pernah lihat, bahkan mungkin ada saudara, ada om atau tante yang memiliki mobil ya. Nah, mobil pribadi ini ada beberapa tipe, bisa ada yang 4 orang, 5 orang, 6 orang, 8 orang. Nah, tergantung merek dan tipenya ya, besar dan kecilnya suatu mobil itu. Nah, yang kedua itu ada mobil angkutan umum. Nah, mobil angkutan umum ini biasanya digunakan oleh orang-orang dengan cara menggunakannya itu adalah dengan membayar atau mencarter. Bahasanya mencarter. Mobil angkutan, misalnya mobil angkutan umum, atau ada mobil-mobil yang disewakan. Nah, adik-adik bisa menggunakan itu untuk pergi berekreasi. Nah, biasanya kalau ada keluarga-keluarga yang maaf kata tidak memiliki mobil pribadi, nah seringkali mereka harus mencarter mobil angkutan umum ya, untuk bisa pergi berekreasi bersama keluarga. Nah, dan mobil angkutan umum, misalnya angkot dan sebagainya, nah itu memiliki space atau memiliki ruang yang terbuka besar. Nah, di mana orang-orang yang naik di dalam mobil tersebut bisa melebihi dari 8 orang atau 6 orang seperti daripada mobil pribadi. Tetapi ada batasannya, tidak ada batasan. Jadi misalnya ada sopir, ada 1 orang yang duduk di depan, lalu kemudian ada 6 orang di samping di bangku atau tempat duduk sebelah kanan, dan 5 orang di samping bangku sebelah kiri. Nah, jadi muatannya itu bisa 11 orang sampai 13 orang. Itu maksimumnya atau maksimalnya. Nah, tidak bisa melebihi dari batas itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada mobil yang tipenya adalah truk ya, truk atau minibus. Nah, biasanya juga digunakan ada L300. Nah, itu adalah minibus yang biasa digunakan. Dan bahkan TK Menora pernah pergi ke tempat rekreasi menggunakan bis ya, bis minibus yang muatannya bisa sampai 20 orang. Nah, itu adalah kendaraan roda 4 yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk pergi berekreasi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi, nah dalam penggunaan mobil, baik itu mobil pribadi, mobil angkutan umum atau bis, itu semuanya harus ketika kita menggunakan untuk pergi berekreasi, yang paling penting yang ingin ingatkan adalah kelengkapan dari surat-surat kendaraan tersebut. Apakah pajaknya ataukah kelengkapan surat-suratnya terpenuhi, bahkan sampai kepada pengemudi yang membawa mobil tersebut harus memiliki surat izin mengemudi. Itu supaya lebih aman, adik-adik bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman, tidak terkena tilang, tidak mengalami kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu faktor-faktor penting yang harus diperhatikan. Bahkan orang yang mengemudi mobil pun tidak boleh sembarangan. Makanya sangat tidak dianjurkan untuk adik-adik yang tidak memiliki SIM, yang belum mencapai umur yang dewasa, dilarang untuk mengemudi mobil tersebut atau kendaraan beroda 4 karena dapat mengakibatkan hal yang fatal.
Nah, kecelakaan mobil, kecelakaan kendaraan roda 4 bisa saja merenggut nyawa kita. Untuk itu harus tetap waspada. Bahkan ada yang naik pun atau penumpang-penumpang yang ada di dalam kendaraan roda 4 pun harus memiliki sikap yang baik. Tidak boleh dengan sembarangan beraktivitas di dalam mobil tersebut. Mengapa? Karena ruang lingkupnya kecil. Kalau kita terlalu banyak gerak dan mengganggu sopir yang membawanya, atau mungkin kita di dalam mobil ada yang memiliki karakteristik yang suka goyang-goyang dan sebagainya, nah itu pun dapat mengakibatkan mobil terbalik dan sebagainya. Nah, jadi untuk penggunaan mobil kendaraan beroda 4 dalam waktu kita pergi berkreasi harus dengan cermat, harus dengan bijaksana menggunakan mobil tersebut, baik kita yang membawa maupun kita yang dibawa di dalam mobil tersebut. Oke adik-adik, demikian pembelajaran kita di hari ini. Nah, itu adalah pengenalan-pengenalan singkat yang Dad sampaikan buat kita, agar kita memahami bentuk-bentuk mobil, tipe-tipe mobil yang sering kita gunakan untuk pergi berrekreasi. Nah, Dad ingin menyampaikan sebuah pertanyaan buat kita, dan semoga adik-adik bisa menjawabnya, bisa masuk ke dalam grup WA TK Menora kelas B, bisa menjawabnya. Nah, pertanyaannya apakah pengalaman adik-adik ketika adik-adik pergi berkreasi menggunakan mobil pribadi maupun mobil angkutan umum maupun bis. Nah, adik-adik bisa ceritakan itu, orang tua dapat membantu untuk menceritakan pengalaman ini. Nah, sehingga ada feedback atau ada balasan dari video pembelajaran ini. Nah, satu tugas saja buat adik-adik itu bisa dikerjakan di rumah dan dapat dikumpulkan baik lewat video maupun lewat tulisan ataupun chat WA ya adik-adik. Nah, demikian pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang di dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.